Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di Anton Channel. Di video kali ini saya akan sharing mengenai jenis usaha. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum bergabung bersama channel kita, silakan di subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol lonceng dan berikan komentarnya. Oke teman-teman, di video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan 5 langkah sebelum kita memulai usaha. Nah, dari langkah-langkah tersebut, ada salah satunya yaitu memilih jenis usaha. Nah, di video kali ini, saya akan memberikan beberapa referensi atau pilihan untuk jenis usaha tersebut. Nah, jadi ada 4 jenis usaha yang bisa teman-teman coba atau teman-teman mulai ya. Nah, baik langsung saja ke pembahasannya. Usaha yang pertama, yaitu usaha makanan atau minuman, atau yang lebih familiarnya yaitu usaha kuliner. Nah, usaha ini memang usaha yang cukup menjanjikan ya, karena di samping memang untuk melaksanakannya cukup mudah, terus modalnya memang tidak terlalu besar, kemudian kebutuhan akan usaha ini itu cukup tinggi. Karena gini, siapa sih orang yang tidak butuh makan atau tidak butuh minum? Ya kan, pasti butuh. Tinggal bagaimana cara kita untuk memulai bisnis ini dan memasarkan bisnis ini. Nah, saya akan bahas dulu untuk jenis makanan, usaha makanan dulu ya. Kalau untuk jenis usaha makanan, kalau saya itu lebih merekomendasi teman-teman sekalian untuk usaha kue atau gorengan. Ya, kenapa? Yang pertama, itu untuk target pasar ya. Teman-teman, target pasarnya mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua, itu bisa mengkonsumsi semua ya. Kemudian untuk waktu kita menjual itu bisa dari pagi sampai dengan malam, pagi hari, siang hari, bahkan malam hari bisa kita buka usaha ini. Berbeda dengan usaha makanan yang lain, seperti mungkin teman-teman bisa coba jualan martabak atau menjualan roti bakar ya, bakso, mie ayam. Nah, waktu untuk jualannya kan lebih dominan di malam hari atau siang. Kalau pagi saya rasa jarang ya orang beli bakso atau beli mie ayam. Nah, kalau di usaha makanan ini, saya rasa saya lebih merekomendasi untuk teman-teman coba sekalian, yaitu usaha makanan, yaitu gorengan atau kue. Nah, untuk usaha minuman sendiri memang sekarang banyak ya. Apalagi memang yang lagi tren sekarang yaitu usaha minuman kekinian, atau lebih kekinian dengan usaha minuman boba ya. Kalau saya sih, saya lebih merekomendasi buat teman-teman sekalian untuk coba buka usaha minuman, yaitu minuman sehat. Minuman sehat ini seperti jus buah, sop buah, ya. Memang yang pertama, memang untuk target pasarnya sendiri dari mulai anak-anak, orang tua, orang dewasa, semuanya pasti konsumsi jus buah ini, ya. Nah, di samping itu juga minuman jus buah ini bisa juga kita sandingkan dengan usaha gorengan tadi. Nah, jadi dua usaha ini bisa kita buka sekaligus dalam sekali. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu usaha pertanian, peternakan, atau perikanan. Nah, jadi biar kita tidak bingung, saya pecah jadi 3 ya. Usaha pertanian dulu. Kalau untuk usaha pertanian, sebenarnya saya lebih condong ke para teman-teman yang memang berada di desa, karena untuk pertanian sendiri itu kita harus memiliki lahan yang cukup luas. Nah, untuk bertani sendiri, kalau saya lebih merekomendasi untuk teman-teman untuk mulai bertani, yaitu sejenis cabai atau bawang putih atau bawang merah ya. Jadi komoditas ini memang permintaannya cukup tinggi, tapi persediaan di pasar itu saya rasa tidak pernah mencukupi ya, karena sering kita lihat di berita-berita kenaikan harga cabai, kenaikan harga bawang itu selalu terjadi.
Nah, ini salah satu jenis usaha pertanian yang perlu teman-teman coba atau teman-teman tekuni. Itu kalau itu untuk pertanian. Nah, yang kedua itu peternakan. Kalau untuk peternakan saya lebih suka yaitu ayam pedaging. Jadi kita hanya butuh beli bibit saja, kemudian kita besarkan, kemudian kita jual. Nah, sekarang kan untuk target pasarnya sendiri itu kita mudah untuk menjual ayam ini, ayam daging ini. Siapa sih yang tidak butuh daging ayam? Ya kan? Dari mulai orang hajatan, apalagi menjelang lebaran atau puasa ya, pasti kebutuhan akan daging ayam cukup tinggi. Nah, untuk perikanan, yang ketiga itu untuk perikanan, saya rasa tidak terlalu sulit ya kalau kita ingin budidaya ikan, karena kita tidak perlu buat kolam dari tanah. Sekarang kan banyak media-media untuk membuat kolam, seperti kolam terpal, ya kan, banyak jenisnya. Nah, kalau ikan sendiri, kalau saya rasa kita bisa coba untuk usaha atau budidaya ikan lele. Karena memang untuk usaha ikan lele ini, pertama dia bukan tidak butuh ya, dia butuh air yang tidak harus mengalir, berbeda dengan ikan nila. Kalau ikan nila kita butuh air yang mengalir. Ya, kalau ikan lele ini tidak. Cukup teman-teman sediakan seperti drum ya yang besar. Teman-teman bisa lihat atau searching nanti ya di Google ataupun di YouTube teman-teman kita yang lain yang melakukan budidaya ikan lele. Itu banyak sekali alternatif tempat kolam nah lelenya. Nah, itu untuk yang kedua. Ketiga yaitu usaha fotokopi dan pulsa elektrik. Nah, bagi teman-teman yang memang memiliki lokasi yang strategis, yang tempat usahanya berdekatan dengan instansi pemerintah, berdekatan dengan sekolahan, teman-teman bisa coba buka usaha fotokopi dan jualan pulsa. Nah, usaha ini bisa teman-teman sandingkan. Usaha fotokopi sebelahnya bisa usaha jualan pulsa elektrik. Nah, usaha ini memang usaha yang cukup menjanjikan ya. Nah, usaha yang keempat yaitu usaha YouTuber. Nah, kenapa saya senyum ketika saya bilang usaha YouTuber? Jadi, saya ingin cerita dulu ya. Jadi, sebenarnya untuk usaha YouTuber ini dulu saya itu nggak percaya bahwa YouTube ini itu akan menghasilkan uang. Tetapi setelah saya bertemu dengan salah satu teman saya, seorang YouTuber ya, jadi memang saya kan usaha sekarang itu usaha fotokopi, terus jualan pulsa elektrik, satu lagi itu mitra perbankan, yaitu lebih dikenal dengan BNI Agen 46. Jadi saya ada mesin edisi yang bisa melayani transaksi keuangan ya. Nah, jadi teman saya ini setiap bulan dia cek saldo di tabungan. Nah, jadi kan pertama saya itu mikir bahwa beliau ini kerjanya di PT, ya kan, karyawan biasa. Sama saya juga kerja di salah satu perusahaan juga. Pas dicek saldo itu 10 kali UMR, teman-teman. Teman-teman bayangkan 10 kali gaji UMR. Kalau UMR kami di Sumsel ini itu sekitar 3.200.000. Nah, jadi pas saya cek beberapa bulan terakhir gajinya 10 kali gaji UMR. Teman-teman bayangkan. Ya, itu sangat menggiurkan. Nah, jadi nanti saya ajak teman-teman sekalian kita datang ke lokasi tempat kawan saya ini, yaitu Rompok YouTuber. Jadi dia sudah siapkan tempat untuk buat konten-konten YouTube. Jadi memang konten-konten YouTube beliau ini tentang pertanian. Jadi dia buat kontennya di Rompok atau di kebun dia sekarang. Nah, kita kembali ke pembahasan YouTube ini. Jadi teman-teman, kalau untuk usaha YouTube ini saya rasa memang usahanya cukup bagus dan cukup menjanjikan ya. Apalagi memiliki nilai keuntungan yang cukup tinggi atau cukup besar apabila memang video-video kita ini disukai oleh banyak orang. Nah, apalagi memang modalnya tidak terlalu
tidak perlu modal saya rasa ya. Handphone, kita semua pasti mempunyai handphone. Tinggal bagaimana cara kita membuatkan video-video yang kreatif, video-video yang disenangi oleh orang-orang, kita upload ke YouTube, ya. Kemudian ditonton banyak orang, akan menghasilkan uang. Nah, untuk usaha keempat ini, teman-teman semuanya harus coba di usaha YouTuber ini, ya. Nah, jadi mungkin itu saja untuk penjelasan usaha ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini menginspirasi teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share, ya. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Salam wirausaha.